Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas 2 salah menggusur 5 rumah warga dalam sengketa lahan seluas 3,6 hektar di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kelima rumah yang kini telah rata dengan tanah itu ternyata berada di luar objek lahan yang disengketakan. Berdasarkan data Kementerian ATR BPN, kelima rumah tersebut berada di luar lahan milik seseorang bernama Kayat dengan nomor surat hak milik 706. Bidang lahan 706 diketahui berasal dari lahan induk seluas 3,6 hektar dengan sertifikat bernomor 325 yang digugat Mimi Jamilah. Nusron menilai kesalahan penggusuran tersebut karena pengadilan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan eksekusi putusan. Kalau eksekusi menurut aturan, sebelum eksekusi harus minta diukur dulu. Di mana lokasi yang disengketakan? Apakah lokasi ini bagian yang disengketakan apa tidak? Oke? Clear ya? Nah, kemudian setelah itu, kalau toh kemudian udah diukur mau dieksekusi, Pengadilan Negeri kirim surat kepada tembusan kepada BPN. Pemberitahuan lah minimal supaya kita tahu. Nah, setelah kami cek, nih mana petanya? Ini, Pak. Nah, ini lokasinya di sini kan. Setelah kami cek, ini yang disengketakan tuh ini, ya, yang tebal ini. Ternyata setelah kami cek, nih pegang-pegang ya. Nah, 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Di 706 tadi, di luar itu. Ternyata, oke? Karena beliau beli dari masyarakat. Warga klaster Mekar Residence 2 masih berang lantaran hunian lama mereka angsur tergusur. Kini mereka hanya menuntut hunian yang kadung dihancurkan dapat kembali dibangun dan meminta keadilan ditegakkan. Meski dengan sertifikat hak milik di tangan, Pak Yoli dan Ibu Asmawati tetap tidak bisa menghindar ketika rumah mereka di klaster Setia Mekar Residence 2 Kabupaten Bekasi harus rata dihancurkan. Eksekusi tanpa kompromi di 30 Januari lalu disebut menggebu dan tanpa pandang bulu. Datang surat eksekusi itu tanggal 18 Desember. Dilayangkan surat pertama bahwa tanah ini katanya sengketa dan juga waktu itu katanya harus dipengosongan dengan sukarela karena tanah ini bersengketa gitu aja kita tahunya waktu itu kan. Ini katanya putusan pengadilan gitu. Itu yang saya alamin. Surat dari PN saya baca tidak termasuk nomor eksekusi sertifikat saya ini. Waktu itu udah saya tanyakan, tolonglah Pak besok saja dieksekusinya, saya bilang itu kan. Oh tidak bisa, harus tuntas hari ini semua gitu kan. Dikasih waktu itu 10 menit dia bilang itu. Tapi tetap dieksekusi ya Ibu? Tetap dieksekusi. Saya udah ngasih tahu tapi tidak dihiraukan. Saya udah minta tolong, laksanakan. Saya tetap yang punya, saya punya sertifikat kewajiban pajak tiap tahun saya bayar, kepemilikan, bukti kepemilikan lengkap. Saya tidak mau ganti-ganti rugi.
Ini keringat saya dari nol. Sekarang sudah eksekusi punya Mimi Jamila. No. Kini, baik Pak Yeli dan Ibu Asmawati hanya menuntut hunian yang kadung dihancurkan dapat kembali dibangun dan meminta keadilan tegakkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fadila Syarfina, Firman Adriana, Metro TV. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut Pengadilan Negeri Cikarang Kelas 2 salah menggusur 5 rumah warga dalam sengketa lahan seluas 3,6 hektar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kita akan membahasnya bersama perwakilan developer sekaligus penghuni klaster, Bapak Abdul Bari dan mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Bari, selamat malam Kang Asep. Selamat malam, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Bari terlebih dahulu. Pak Bari, warga ini kan memiliki SHM, namun tergusur dan dianggap bukan pemilik yang sah. Bagaimana sebetulnya duduk perkara yang terjadi? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Saya menerangkan ya, dari beberapa media mungkin sudah saya terangkan bahwasanya proses transaksi jual beli yang kami lakukan dari pemilik sebelumnya dari induk 705, yang mana induk 705 itu merupakan pecahan dari sertifikat induk 325 atas nama Juju Saribanondoli. Lalu dari Juju Saribanondoli itu beralih hak kepemilikan menjadi atas nama Kayat. Dari atas nama Kayat dipecah menjadi 4 bidang. Nah, salah satu bidang itu saya beli dari orang yang atas nama Tunggul. Dari seseorang beratas nama Tunggul seluas 3.290 meter persegi dengan nomor sertifikat 705 pada tahun 2019. Saya lakukan pengecekan sertifikat, saya bawa sertifikat asli dengan notaris PPAT untuk melakukan pengecekan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, didapati bahwasanya sertifikat itu berstatus clear and clean. Tidak terdapat sita, tidak terdapat objek perkara, ataupun tidak menjadi hak tanggungan. Sehingga distempellah di sertifikat itu bahwasanya telah melewati proses pengecekan sertifikat. Dan terjadi transaksi jual beli di tahun 2019, di tahun yang sama juga terjadi transaksi jual beli. Lalu kemudian setelah transaksi jual beli sertifikat tersebut saya balik nama. Nah, setelah saya balik nama kemudian saya spacing, saya pecah menjadi 27 bidang. Dari 27 bidang itu kemudian kita urus izin mendirikan bangunannya. Setelah izin mendirikan bangunan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, di mana dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan telah melewati mekanisme yang namanya izin lingkungan. Izin lingkungan ini kita tempuh melalui RT, RW, Lurah, Camat. Jadi perangkat desa di tingkat paling rendah, yaitu RT, RW sampai dengan Lurah, tidak pernah memberikan keterangan kepada kami selaku pengembang bahwasanya tanah itu sedang dalam keadaan sengketa. Maka mereka mengeluarkan rekomendasi untuk saya mengurus izin mendirikan bangunan sekaligus rekomendasi untuk pemecahan sertifikat. Nah, kemudian berjalanlah itu transaksi jual beli daripada pihak dari saya kemudian kepada konsumen dan juga melibatkan pihak bank yang memberikan fasilitas KPR. Itu semua berjalan, tidak ada kendala apapun dan tidak pernah ada pemblokiran dalam bentuk apapun oleh BPN. Sampai dengan di tahun 2024, tepatnya tanggal 18 Desember 2024, kami menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cikarang bahwasanya objek sertifikat 705 menjadi salah satu objek yang terdampak eksekusi yang harus dikosongkan, merujuk pada putusan 128 yaitu sertifikat 325 seluas 36.000 meter persegi. Nah, itulah kronologis yang mungkin dapat saya terangkan. Oke, saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, baik, Kang Asep, ini mengenai SHM yang dimiliki warga tapi justru tidak diakui negara, padahal kan SHM ini merupakan produk legal yang dikeluarkan oleh negara. Ya, sekali lagi sertifikat di Undang-Undang Agraria disebutkan merupakan hak yang terkuat terpenuh. Ketika kepemilikan ya sertifikat terhadap seseorang telah melalui prosedur ya sebagaimana tentukan dari mulai awal sampai akhir, dari mulai akta jual beli, kemudian levering penyerahan dan lahir sertifikat terus dilindungi. Apalagi pembeli-pembeli sertifikat itu beritikat baik. Menurut hukum, pembeli yang beritikat baik terhadap jual beli apalagi tanah dan ada sertifikat itu harus dilindungi haknya. Pertama itu harus dipegang dulu, Mbak Rara ya.
Oke, Kang Asep tadi Pak Bari juga mengatakan pada saat membeli ini sudah cek sertifikat ke BPN, bahkan statusnya sudah dinyatakan clear and clean, tapi kemudian tetap ada masalah di kemudian hari ini bagaimana? Ya, maka saya bilang kan aneh ketika sertifikat telah ini masalah peralihan hak dan ada jual beli kembali dan sebagainya yang diuraikan oleh Pak Bari kan lucu ketika udah berpindah tangan berapa kali ya dan clear and clean di BPN ketika riwayat tanahnya di BPN clear bisa dibalik namakan bisa dijual belikan kemudian jadi sertifikat kan aneh tiba-tiba ada putusan. Nah kalau itu menjadi perkara sejak tahun 70-an dan 90-an kalau ada sita jaminan pasti tercatat di BPN apalagi ketika ya ada sita eksekusi harus tercatat BPN apalagi ketika eksekusi pasal 93 ayat 2 dari PP 18 2001 mengatakan jikalau pengadilan akan eksekusi panitra wajib ada sekali lagi ada kata panitra wajib meminta keterangan BPN ya. Nah ini tiba-tiba kan muncul tapi kan sebelumnya ternyata juga satu pengacara itu kan mengajukan perlawanan cuma sekarang sudah terjadi pembongkaran itulah kesalahan dari pengadilan kenapa harus melakukan eksekusi tanpa melalui prosedur ya yang itu sebenarnya ada tadi pembeli yang beritikat baik yang harus dilindungi secara hukum karena mereka beritikat baik apalagi mereka mempunyai sertifikat bukti terkuat terpenuh itu akta otentik kekuatan material formil maupun mengikat artinya harus dilindungi. Nah makanya oleh PP 18 2001 pasal 93 ayat 2 pengadilan harus hati-hati kalau ini kan sering kejadian pengadilan itu mengeksekusi di mana objek sengketanya tidak termasuk objek perkara satu itu atau kedua nah yang dipersengketakan itu ya tidak melibatkan pihak kalau tidak melibatkan pihak udah tahu dikuasai orang lain itu harus ikut sertakan jadi bisa error objeknya karena objek itu tidak masuk objek sengketa bisa error persona karena kekurangan pihak. Nah, di hukum dikenal ketika orang mengajukan gugatan ya, di petitumnya harus dimintakan pihak ketiga atau orang lain yang mendapat hak daripadanya apa itu dicantumkan atau tidak ya. Nah, kalau itu tidak dicantumkan sejak awal juga harusnya NO perkara ini karena kurang pihak atau salah objek. Karena katakanlah jadi putusan ya ini. Oke, baik Kang Asep, artinya menurut Anda benarkah ada salah eksekusi dan jika salah siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, tadi eksekusi tadi kan ada sekarang ada pasal 93 itu PP 18 2021. Artinya panitia tidak melakukan pengukuran tiba-tiba beritahukan. Kan artinya sebelumnya juga ketika somasi pihak-pihak dipanggil diberitahu kan. Nah, ada peringatan. Nah, sekarang telah terjadi apa yang terjadi? Menurut hukum kalau objeknya sudah ada tidak ada itu sebenarnya non executable, tapi sekarang sudah terjadi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang mengajukan pemohon eksekusi. Nah, yang bertanggung jawab eksekusi dan pengadilan bertanggung jawab. Nah, hukum mengatur kalau salah eksekusi artinya dikembalikan dalam keadaan semula. Itu bahasa hukumnya. Oke, baik. Pak Bari dari warga ataupun perwakilan developer sendiri artinya langkahnya akan seperti apa? Ketika kemudian tadi Kang Asep menilai ini ada salah dalam eksekusi harus dikembalikan dalam kondisi utuh ataupun sebelumnya seperti itu. Baik, kami ya berterima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Menteri ATR BPN yang telah mengunjungi kami warga masyarakat Desa Setia Mekar pada hari kemarin itu merupakan suatu bentuk kontribusi bahwasanya negara di sini hadir untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Setia Mekar khususnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, akibat terjadinya kesalahan eksekusi di situ ada 5 unit rumah yang di luar daripada objek diduga itu masuk ke dalam objek sertifikat 706. Tapi menurut keterangan BPN itu di luar daripada objek 706. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh PN Negeri Cikarang. Pada waktu terjadinya eksekusi tersebut, pihak kami dan melalui kuasa hukum kami telah menanyakan apakah PN itu sudah melakukan konstatering atau pengembalian batas. Ternyata dari pihak pengadilan pun tidak bisa menunjukkan konstateringnya. Dan tapi tetap eksekusi pada hari itu tetap dilaksanakan dengan berbagai macam upaya. Kami selaku warga yang memiliki dan merasa memiliki hak atas tanah, kami berupaya sekuat tenaga untuk menolak dibacakannya berita acara eksekusi dan ternyata pun tidak terjadi pembacaan berita acara eksekusi. Yang lebih parah lagi gini Mbak, sebelum terjadinya eksekusi di tanggal 30 Januari
kami sempat melakukan perlawanan, bahkan gugatan secara resmi melalui Pengadilan Negeri Cikarang dan Pengadilan Negeri Bekasi pun kami layangkan. Ada beberapa warga di klaster kami termasuk saya dan ada pihak bank juga yang menerima hak tanggungan itu mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi yang akan dilakukan di tanggal 30. Tapi itu semua tidak menjadi catatan atau diindahkan oleh pihak Pengadilan Negeri Cikarang. Sehingga itulah yang terjadi ketika tanggal 30 terjadinya eksekusi dengan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, tanpa memperhatikan prosedur tata cara pelaksanaan eksekusi dalam hal ini yang menjadi kewajiban daripada pengadilan negeri yaitu melakukan constatering. Sehingga upaya hukum yang selanjutnya ke depan itu baik ya. Sehingga upaya hukum yang akan kami lakukan yaitu adalah melakukan gugatan, Mbak. Kita akan melakukan gugatan untuk mengembalikan hak-hak kami. Oke, nah Pak Bari, apa informasi yang Anda dapatkan mengenai proses hukum di rumah warga yang sudah terlanjur kemudian dieksekusi ataupun dihancurkan? Karena apabila kita lihat di layar kaca tadi di sekitar puing-puing reruntuhan rumah warga yang sudah dieksekusi ini ada kemudian garis polisi. Apakah memang kemudian saat ini ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi apapun ya, apakah ada tim dari penyidik ataupun pihak yang berwenang yang melakukan penyidikan ataupun investigasi terhadap kesalahan objek yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, mohon maaf. Cuman dari warga yang terdampak mereka berharap ada uluran tangan dari negara hadir karena warga yang berdampak ini merupakan warga yang bisa dikatakan orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial sehingga untuk melakukan upaya-upaya hukum mungkin ya mereka agak merasa khawatir tapi tetap secara keseluruhan kami warga masyarakat Desa Setia Mekar tetap akan menempuh upaya-upaya hukum yang bisa kami lakukan untuk mengembalikan hak kami termasuk juga warga-warga yang terkena dampak eksekusi. Padahal rumah mereka itu tidak termasuk ke dalam objek perkara. Baik, saya akan kembali ke Kang Asep. Kang Asep, eksekusi sudah dilakukan. Tadi Anda katakan ada dugaan salah prosedur ataupun salah eksekusi. Tapi apakah sertifikat warga ini bisa dikatakan atau dinilai tetap sah? Dan kemudian pilihan langkah hukum yang dimiliki warga saat ini seperti apa? Ya, sekali lagi karena ini sudah eksekusi betul dikatakan Pak Bari harus melakukan gugatan. Tapi di gugatan minta putusan serta-merta supaya dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Satu itu dikembalikan keadaan semula. Nah, sekarang selama sertifikat tidak dibatalkan karena yang berhak membatalkan adalah lembaga yang mengeluarkan itu. Jadi pembatalan adalah surat keputusan negara. Ya itu perintah pengadilan, misalkan pengadilan tun atau pengadilan negeri tanpa itu ya nggak bisa dibatalkan ya, sih masih berhak. Nah cuman persoalannya kalau tidak salah ya nanti Pak Bari mungkin bisa ini yang satu jadi 4 itu 704, 705, 707 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan tetap, tidak mempunyai kekuatan hukum. Cuman masalahnya kan sertifikat ini tidak ada kan di dalam itu kan, jadi yang bisa selama nggak dibatalkan oleh BPN sampai itu masih berlaku sertifikatnya. Makanya dasarnya tadi, karena dia pemilik berdasarkan sertifikat, dia mengajukan dan persen. Tapi karena sudah eksekusi, dia harus mengajukan gugatan. Dasarnya dia pemilik yang sah, berdasarkan jual beli yang sah. Makanya karena eksekusinya salah objek, sekali lagi, karena bukan objek yang harus dieksekusi, dia milik yang 5 yang di luar tadi penduduk tadi adalah berdasarkan jual beli, maka dia harus mengajukan gugatan. Cuma jadi masalah kan, jadi ngerepotkan orang gitu kan, gara-gara kasus satu ini jadi orang ngerepotkan kan, kasihan orang tidak berperkara jadi berperkara, tapi itulah prosedur hukum membuka ruang ketika ada putusan BHT harus dieksekusi dan eksekusi tidak melalui prosedur tadi tanpa ya memperhatikan pasal 93 ayat 2 PP 18 ya. Nah, akhirnya yang terjadi ini apalagi perkaranya perkara lama gitu kan ada juga pertanyaannya kenapa perkara lama baru sekarang gitu. Kan harusnya ketika orang memilih ini kan pertanyaan sederhana. Ketika orang ya memenangkan perkara sejak tahun 90-an dan sengketanya sejak tahun 70-an ya setelah BHT kok baru sekarang minta eksekusinya gitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus ditanyakan gitu. Cuman juga tadi saya lihat kok aneh. Itu ada garis polis lain gitu kan. Ini masalah perdata kok ngapain harus polis lain? Apakah ada perkara pidananya? Jangan-jangan ya ada mafia tanah atau mafia apa yang bergerak di situ sehingga mungkin polisi bergerak. Tapi kalau eksekusi dikasih polis lain ya nggak boleh. Ini masalah perdata kok. Eksekusi telah selesai, maka ya tereksekusi tinggal mengajukan gugatan dan minta serta-merta with for bar by forat.
Oke, baik, kita akan tunggu saja bersama kemudian kejelasan di tengah dugaan salah objek dari eksekusi ini. Terima kasih Pak Abdul Bari dan juga Kang Asep telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.